Bapa, kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Lukas. Kami mohon belas kasihan, anugerah pertolongan-Mu, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, apa kabar? Harap semua tetap sehat, semangat di dalam Tuhan. Yuk kita buka sama-sama Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah anak-anak, apa arti sombong? Menyombongkan diri. Artinya merasa diri paling hebat, mengandalkan diri sendiri. Nah kalau rendah hati apa? Artinya bergantung kepada Allah, mengutamakan Allah. Allah sangat peduli dengan hati kita, dan Allah tahu isi hati kita. Dan Allah yang Maha Tahu adalah Allah yang mengasihi kamu dan saya. Satu ketika Tuhan Yesus bercerita tentang dua orang yang berdoa, tetapi sikap hati mereka berbeda. Yuk kita baca ayat 10 sampai 12a ya. Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa demikian. Katanya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Dua orang berdoa. Satu orang Farisi, satunya lagi pemungut cukai. Orang Farisi berdoa menaikkan ucapan syukur kepada Allah, tetapi sekaligus meninggikan diri tentang dirinya yang jauh lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Nah anak-anak, gimana ya orang lain yang mendengar doa orang Farisi ini? Lalu gimana juga Allah yang mendengar doa orang Farisi ini? Allah itu mengasihi orang Farisi. Allah juga mengasihi pemungut cukai. Orang Farisi tahu tentang itu. Artinya orang Farisi ingin orang lain mendengar doanya, supaya orang lain tahu bahwa dirinya orang rohani yang hebat. Tapi berbeda dengan pemungut cukai. Yuk kita lanjutkan membaca. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan Yesus berkata, doa pemungut cukai lebih berharga bagi Allah, karena dia berdoa dengan rendah hati, dengan tulus. Dia jujur mengakui keberadaannya di hadapan Allah yang kudus. Dia berdoa hanya ingin didengar oleh Allah. Sikap hatinya adalah kerendahan hati yang sejati. Ia tahu bahwa ia bukanlah apa-apa tanpa Allah. Pemungut cukai berdoa dengan sikap hati yang benar, sikap merendahkan hati di hadapan Allah. Orang Farisi berdoa dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan Allah, sikap hati yang meninggikan diri di hadapan Allah. Nah anak-anak, ketika kamu, saya membanggakan diri, betapa hebatnya diri kita, kita sedang sombong, tinggi hati, angkuh. Orang yang sombong sedang meremehkan, mengabaikan kasih karunia Allah di dalam hidupnya, karya Tuhan di dalam hidupnya. Dia remehkan itu semua, dan itu berbahaya sekali.
penting sekali kasih karunia Allah dalam hidup kita. Apa sih kasih karunia Allah itu? Yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menggantikan hukuman dosa kita, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, yang mengampuni segala dosa kita, memberikan kehidupan yang baru, supaya kita bisa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah ketika kita berdoa. Nah, anak-anak, marilah kita mengikuti pimpinan Tuhan Yesus yang rendah hati. Mari kita rela serahkan diri sejak kecil, sejak muda, senang rendah hati dengan memfokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu mengingat bahwa hidup kita, kekuatan kita berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, hari ini, sekarang juga, jangan tunda-tunda lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui kami seringkali memiliki sikap hati yang sombong di hadapan Allah. Kami mohon belas kasihan anugerah-Mu, ampunilah kami, dan kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah ketika kami berdoa. Kami berdoa dengan rendah hati, dengan tulus, dengan penuh kejujuran, sehingga hidup kami terus diubahkan. Nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami jadi berkat. Pakailah kami sejak anak-anak oleh karena anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Tetap di dalam firman anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah.